أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang Jumat yang berbahagia ini kembali kita dapat melaksanakan insyaallah akan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat aman. Oleh itu bersyukur kita yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawatullah kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang dapat syafaatnya di yaumil akhir. Baik, sebelum kita sampaikan kepada saudara kita pada siang yang berbahagia ini dari pengurus masjid, berkaitan masjid Baitur Rahman akan menyampaikan keuangan masjid kita sekarang ini. Adapun infak yang masuk ke masjid minggu Jumat 4 yang lalu berjumlah Rp318.000. Infak untuk masjid pada Jumat yang minggu lalu berjumlah Rp318.000. Dan pada Jumat ini infak termasuk kami terima dari infak ini Torika berjumlah Rp200.000. Oleh karena itu, marilah kita bacakan, kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk hamba Allah, hamba infak yang kita cintai ini. Mudah-mudahan infak mereka dibalas oleh Allah SWT. Allah limpahkan rezeki yang datang untuk mereka. Allah sehatkan, Allah mudahkan urusan mereka semua. Dan juga dapat kami sampaikan juga kepada semua bahwasanya insyaallah masjid ini kita akan perbaiki karena memang kondisi lantai keras masjid yang kita cintai ini agak rusak. Dan oleh itu bagi kita yang mempunyai kelebihan rezeki, mari bersama-sama infakkan rezeki kita untuk yang kita cintai. Marilah kita baca surah Al-Fatihah untuk para ulama yang kita cintai ini. Ala haziniya wa qurruzuzan di Jafar Madhul Hazan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ada terkendala saudara kita pada siang berbahagia ini tanggal 11 Juli 2025 atau 15 Muharram 1447 Hijriah sebagai rutin yakni Ustaz Husain alhamdulillah sudah bersama kita. Dan untuk Bilal Bapak Yafis dan siap Bapak Jumadi. Berhubung waktu telah masuk dan sampaikan kepada kaum muslimin yang masih berada di rumah, mari segera menuju masjid karena waktu sholat Jumat telah tiba. Demikian kepada petugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
Masyarakat muslimin wal jum'atul mu'min rahimakumullah wa fadli wa yakum wa yahibbu wa yarḍam rawi Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa idul fuqara wa idul masakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillah, alhamdulillahi amara bitihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wal nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-muhsin rahim wal akhlaq wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa
Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan sebenar-benarnya syukur, yang mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, sehingga Allah masih gerakkan kita untuk menuju masjidnya Allah untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Ini adalah karunia yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala juga masih berikan kita nikmat iman dan Islam. Yang mana dengan nikmat iman dan Islam inilah seluruh amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman dan Islam inilah kita akan menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita jaga nikmat iman dan Islam ini sehingga nikmat iman dan Islam ini selalu ada di dalam diri kita hingga akhir hayat kita. Dengan cara selalu mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan menjalankan seluruh perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Apabila seseorang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya akan terjaga, bahkan tambah naik. Tetapi yang mulia, apabila dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lambat laun imannya akan turun. Alhamdulillah, jangan sampai iman tersebut terlepas dari dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan bacaan salawat ini kita semua diakui menjadi umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita juga mendapatkan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang membaca salawat sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa saja yang memperbanyak salawat, maka dia akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Siapa saja yang selepas azan membaca salawat kepada baginda Nabi dan kemudian memintakan wasilah kepada baginda Nabi, maka wajib baginya syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dengan keyakinan bahwasanya tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesuksesan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian dan kehancuran yang lebih besar melebihi kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyakit yang bisa menghilangkan semangat di dalam beramal. Apabila dua penyakit ini ada di dalam diri seseorang, maka hilanglah semangat amalnya. Dua penyakit ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang sangat mematikan. Mematikan apa? Yaitu mematikan semangat untuk berbuat kebaikan, mematikan semangat untuk beramal, mematikan semangat untuk berjuang. Yang mana dua penyakit ini bisa menjangkiti kebanyakan orang. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai dua penyakit ini ada di dalam diri kita. Maka pada Jumat yang mulia ini, marilah kita koreksi bersama-sama diri
apakah dua penyakit ini ada di dalam diri kita atau tidak. Karena kita sudah mulai kecil beramal, mulai kecil sholat berjamaah, mulai kecil mengaji, mulai kecil kita ini beramal. Jangan sampai amal tersebut hilang pahalanya, tidak berguna sama sekali amalnya gara-gara ada dua penyakit ini di dalam diri kita. Apa dua penyakit tersebut yang mulia? Yang pertama adalah ragu terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada keraguan di dalam dirinya, apakah janji-janji yang Allah janjikan, apakah janji-janji yang Allah, yang Rasulullah janjikan itu benar ada atau tidak. Kenyataan hanya cerita saja. Apakah sholat itu benar-benar mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita atau tidak? Apakah sholat itu benar-benar mendatangkan keberkahan di dalam istri kita atau tidak? Apakah sholat itu benar-benar akan mendatangkan pemimpin yang adil, menjadikan rukun dengan tetangga? Apakah memakmurkan masjid itu benar-benar menghindarkan musibah dari kampung tersebut? Apakah saudara itu benar-benar menjadi tameng nanti dari api neraka? Apakah saudara itu akan menjadi penolak bala? Maka apakah ada keraguan seperti ini di dalam diri kita? Maka jangan sampai ada keraguan yang seperti ini. Kalau ada keraguan seperti ini yang mulia, maka bahaya. Maka resikonya tata kehidupan dia akan menjadi amburadul, tidak teratur. Sebagaimana dulu pada zamannya Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, ada orang-orang yang dia ini kelihatannya ikut sholat bersama Nabi, yaitu orang munafikun. Mereka Nabi sholat, mereka juga ikut sholat. Nabi dakwah jihad, mereka pun ikut juga. Nabi berkorban, mereka juga ikut juga. Nabi sedekah, mereka ikut juga. Tetapi yang mulia ada keraguan di dalam dirinya. Apa keraguannya? Mereka mengatakan bahwasanya kalau memang Nabi Muhammad dan ajarannya ini benar, betapa beruntungnya saya. Nanti saya akan menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Karena saya sudah banyak berkorban untuk agama, sudah banyak berkorban untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau memang tidak benar, betapa ruginya saya, kata mereka. Ini adalah keraguan di dalam dirinya yang menghapus pahala amal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada dua orang yang meninggal. Ada dua orang yang meninggal. Yang satunya kelihatannya secara zahir dia ini banyak amalnya. Yang satunya secara zahir kelihatannya dia ini banyak salahnya, banyak dosanya. Maka ketika kedua orang ini mati, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, kamu uruslah jenazahnya orang yang banyak dosa, yang banyak salahnya. Jangan kamu urus jenazahnya orang yang banyak amalnya tersebut. Maka heran Nabi Musa, kenapa bisa seperti ini? Maka didatangilah keluarganya. Nabi Musa mendatangi pertama kali kepada istrinya, orang yang salahnya banyak dosanya. Apa amalan orang suamimu ini sehingga aku diperintahkan untuk mengurus jenazahnya? Maka kata si istri tadi, setiap malam suami saya itu sebelum tidur pasti dia ini akan mengakui dosa-dosanya. Dia mengatakan, ya Allah, aku ini orang yang banyak dosa. Aku ini yakin, benar-benar yakin dengan Nabi Musa dan ajarannya. Saya ini yakin dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa, tetapi saya ini belum bisa mengikutinya, ya Allah. Saya ini banyak dosa, nanti pasti saya ini akan
dihisab akan masuk neraka dapat murkanya Allah. Begitu perkataannya, maka Nabi Muhammad oh ya ini sebabnya ya ini, karena dia yakin terhadap agamanya Allah, yakin terhadap Nabi Allah, terhadap Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Kata para ulama, kalau seseorang kurang dalam segi amal, tetapi keyakinannya lurus kepada Allah, keyakinannya lurus, maka akan terkantor, akan dianggap, akan dinaikkan, bisa ditutupi. Tetapi sebaliknya, kalau imannya tidak lurus walaupun amalnya banyak yang mulia, maka tidak bisa ditutupi yang mulia. Maka selepas itu datang kepada istrinya orang yang banyak amalnya, maka dia kenapa kok bisa Allah perintahkan saya tidak mengurus jenazahnya? Maka istrinya menjawab, setiap malam suami saya itu ketika tidur di samping saya sebelum tidur sering ngobrol. Dia selalu mengatakan seumpama Nabi Musa itu benar, apa yang dia ajarkan benar, tentu saya akan menjadi orang yang bertobat, karena saya ini sudah banyak berkorban untuk agama, untuk Nabi Musa. Tetapi kalau nggak benar, betapa ruginya saya, harta saya habis, waktu saya habis, saya gunakan untuk korban, untuk amal agama, ternyata tidak ada hasilnya. Karena keraguan inilah, maka Nabi Musa oh ya ini sebabnya. Maka yang mulia, kita perbaiki lagi, kita koreksi lagi dalam diri kita. Jangan sampai ragu-ragu dengan janjinya Allah ada di dalam diri kita. Kita bagaimana kita menjadi orang yang yakin dengan agamanya Allah, yakin dengan perintahnya Allah, janjinya Allah dan janji Rasulullah. Ada seseorang yang dia ini buta, pincang, terkena penyakit kusta, kemudian sakit-sakitan, badannya kurus, tinggalnya di negeri orang kafir. Maka setiap hari dia berkata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ada orang lewat, kamu tuh kok alhamdulillah terus itu gimana? Kok kamu terkena sakit bertahun-tahun? Maka dia katakan, saya ini syukur di antara satu negeri ini yang Islam hanya saya. Saya yakin pasti saya ini akan menjadi ahli surganya Allah. Maka sebab inilah yang mulia. Maka bagaimana ada keyakinan di dalam setiap kita beramal. Hadirin yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penyakit yang kedua adalah minder yang mulia. Yaitu minder, tidak percaya diri. Tidak percaya diri dalam mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya diri terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwasanya amalan agama itu adalah amalannya orang-orang kampung terdahulu. Merasa bahwasanya amalan agama itu amalan yang kuno, sehingga tidak mengamalkannya, sehingga dia minder, tidak percaya diri. Kalau pakai juga minder karena dianggap katrok. Tapi akhirnya pakaiannya tidak jelas, pakai celana pendek, baju ketat. Begitu juga semuanya hadirin. Seluruh gaya hidup dia bagaimana mengikuti Jermani, Amerikani, gak ada yang Madinahi. Maka perlu kita ini sebagai orang Islam percaya diri. Percaya diri dengan agama kita, percaya diri dengan amalan agama kita, percaya diri dengan sunnah-sunnah yang mulia bagi Nabi Muhammad SAW, sehingga kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, obatnya apa yang mulia? Obat dari dua penyakit ini kata para alim ulama, yang pertama adalah ada rasa khauf dan roja di dalam dirinya. Ada rasa takut dan harap kepada Allah di dalam dirinya. Setiap dia melakukan perbuatan baik-baik ataupun buruk, maka ada rasa takut di dalam dirinya.
dan ada rasa harap dalam dirinya. Kalau dulu dia ini takut kalau keburukan ini menjadikan dia masuk neraka. Kalau baik takut kalau kebaikan ini tidak diterima oleh Allah, dan rasa harap agar supaya kesalahannya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua mengobatinya yang mulia yaitu dengan membaca sejarah-sejarah Islam. Kita baca sejarah-sejarah Islam tentang kemuliaan Islam, kemuliaan para sahabat yang mengamalkan agama Islam dengan sempurna. Kalau kita membaca itu semua yang mulia, maka kita akan bisa mengambil hikmah. Hikmahnya apa? Dengan mengamalkan agama pasti akan sukses, pasti akan beruntung. Janji-janjinya Allah, janji-janjinya Rasulullah pasti nyata, bukan hanya cerita. Maka pada hari Jumat yang mulia ini kita perbarui lagi, koreksi lagi diri kita, dan kita perbanyak lagi baca sejarah-sejarah orang yang mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan. Semoga kita dua penyakit hati tidak ada di dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah wa iyyakum minal faizin amin. Wa nafa'ana wa iyyakum fi dzumratil muttaqin al-mu'minin al-mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul bil rahman wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimuna ila Allah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wa'lamu anna Allaha tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim faqala qawlan karima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa
وإياك نستعين
سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
Isa po. Udah di sana nih, bisa kepilih. Oh. Oh, iya.